Perkenalkan, nama saya Danang Murdianto. Saya sebagai dosen di program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Katolik Widyakarya Malang. Kali ini saya akan memaparkan tentang hasil pengabdian kepada masyarakat atau Abdimas dosen dengan judul yang kami ambil yaitu pelatihan dan pendampingan keterampilan desain menggunakan software CorelDRAW dan software Autodesk Revit bagi putra-putri altar Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Gereja Ijen. Pengabdian masyarakat ini saya lakukan bersama anggota yaitu Saudara Benediktus Sony Yudono. Adapun latar belakang pada pengabdian masyarakat ini yaitu saya ingin bercerita sebentar tentang PPA. Apa itu PPA? Yaitu PPA yaitu putra putri altar, yaitu salah satu bentuk panggilan seorang awam khususnya remaja Katolik untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. PPA itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perayaan sebuah ekaristi dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Dengan menjadi PPA, seorang awam atau remaja diharapkan dapat menjiwai semangat pelayanannya baik ketika bertugas dalam perayaan ekaristi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga akan menghasilkan buah-buah iman di dalam kepribadian seorang PPA atau putra-putri altar dalam bentuk sikap rendah hati, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kepemimpinan, dan mampu bekerja sama dengan baik. Nah, permasalahannya yang timbul yaitu di dalam gereja di situ memiliki bidang-bidang, salah satunya yaitu bidang liturgi. Bidang liturgi itu mempunyai tanggung jawab yaitu diantaranya adalah menjadi pembimbing dan pengembangan misdinar atau putra-putri altar tersebut. Nah, di sini bidang liturgi di Gereja Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang, atau sering disebut gereja ini adalah Gereja Ijen. Ini memiliki beberapa program untuk melakukan pendampingan dan pembinaan putra-putri altar tersebut, antara lain melalui kegiatan liturgi dan kegiatan non-liturgi. Nah, secara internal maupun eksternal, program kerja tersebut disusun dan dilakukan dengan tujuan agar PPA itu pertama mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Yang kedua, memperdalam iman Kristianinya. Yang ketiga, memiliki nilai kerendahan hati, kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu, putra-putri altar didampingi dan dibina untuk mampu mengelola organisasi putra-putri altar ini dengan baik dan mandiri. Nah, bentuk pengelolaan secara mandiri tersebut antara lain mereka dilatih untuk mampu yaitu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan PPA dalam bentuk foto dan bentuk video. Nah, kemudian juga membuat desain untuk keperluan publikasi kegiatannya. Yang ketiga, mempublikasikan juga kegiatan dengan baik. Nah, namun bidang liturgi dari Gereja Ijen ini itu memiliki keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi pendampingan yang diharapkan. Nah, kegiatan yang dimaksud yaitu membutuhkan suatu pelatihan pemanfaatan teknologi informasi seperti desain logo, editing foto dan video, dan lain-lain. Nah, dari hal ini maka di sini nanti ada suatu permasalahan yang kita sebut adalah gereja ini adalah mitra kita.
Nah, permasalahannya yang tadi kita simpulkan bahwa BPA itu supaya mampu untuk mengelola organisasinya. Yang kedua, dengan keterbatasan SDM-nya, putra-putri altar gereja Ijen ini yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang diharapkan oleh pendamping. Nah, hal ini juga kami dari universitas, tim dari universitas itu juga telah mendapatkan surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra, yaitu diwakili oleh Bapak Heribertus Heru Nurcahyo. Beliau menjabat sebagai pembina putra-putri altar gereja Ijen atau Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang beralamat di Jalan Buring 60 Orodowo, Klojen, Malang. Baik. Nah, jadi untuk kegiatan Abdimas dosen ini mempunyai target luaran dengan mitra gereja Ijen, yaitu BPA gereja Ijen Putra Putri Altar. Itu yang pertama, peningkatan pemahaman dan keterampilan BPA atau Putra Putri Altar gereja Ijen dengan software Revit dan CorelDRAW. Yang kedua, tersusunnya modul pelatihan, sehingga dari modul pelatihan ini juga menjadi bahan pengajaran atau pelatihan dan juga bahan sebagai pegangan mereka kalau misalkan ada sesuatu yang perlu mereka ulang lagi untuk mendalami dari materi-materi yang telah diberikan. Yang ketiga, hasil kegiatan itu dapat dipublikasi itu di dalam jurnal ilmiah nasional. Nah, yang berikutnya metode untuk melaksanakannya. Metode untuk melaksanakannya di sini saya mengambil 3, yaitu yang pertama berdiskusi dan penyamaan persepsi antara tim pelaksana dengan pembina BPA, karena hal ini kami lakukan supaya ketemu permasalahan yang ada di BPA atau di dalam pembinaan tersebut seperti apa, dan kami bisa memberikan solusi dengan baik. Yang kedua itu pembuatan modul dan rencana jadwal kegiatan, sehingga kami berharap dengan modul tersebut itu juga berisi tentang kebutuhan juga, kebutuhan apa yang BPA itu butuhkan, dan kemudian kami juga merencanakan jadwal kegiatan, sehingga yang kami harapkan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang ketiga baru metodenya pelaksanaan pelatihan CorelDRAW dan Autodesk Revit. Dalam kesepakatannya pelaksanaan dari pelatihan ini dilaksanakan di laboratorium komputer di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Nah, adapun kegiatan tersebut bisa dilihat dari foto-foto atau dokumentasi pelaksanaan. Nah, di sini sudah kami urutkan pelaksanaannya. Ini adalah gedung kami, yaitu yang akan digunakan sebagai pelaksanaannya. Nah, pada saat pelaksanaan di sini kami juga melakukan registrasi ke peserta. Kemudian ini adalah ruangan pelatihannya. Kami awali juga setiap kegiatan ini dengan doa. Terus kemudian kami dalam pendampingan pelatihan dalam CorelDRAW dan Autodesk Revit. Nah, ini juga pelaksanaan setelah memberikan kami itu pelatihan atau workshop, kami juga memberikan sertifikat untuk pelaksanaannya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah Bapak Heru, beliau memberikan instruksi untuk pelatihan ini. Dan yang di bawah itu kami dengan para pembina Putra Putri Altar itu melakukan evaluasi dan diskusi setelah pelatihan. Nah, ini adalah sertifikat yang diberikan untuk anggota, dan ini adalah modulnya yang kami berikan. Ya, modulnya secara isinya itu adalah seperti ini. Kami bisa menunjukkan ini adalah
modul dari CorelDRAW yang kami susun, dan modul Autodesk Revit yang disusun oleh anggota kami, Saudara Benedictus Solidono. Nah, CorelDRAW itu nanti fungsinya untuk bagaimana mereka itu mendesain sebuah informasi berupa grafis seperti logo, cover, dan sebagainya. Nah, kami juga memberi bekal pelatihan Revit, yaitu tentang bagaimana mereka bisa membuat suatu desain bangunan sederhana dan cepat untuk menggunakan Autodesk Revit. Ini panduannya nanti. User interface-nya kami berikan. Nah, kemudian project-project uniknya, karena di dalam Autodesk Revit ini berbasis dari teknik bangunan. Jadi bagaimana nanti mereka membuat sebuah dinding, denah, kemudian notasi-notasinya dan sebagainya. Nah, ini kami berikan semua dengan langkah-langkah yang sudah kami buatkan. Ini menjadi modulnya dari dasar, kemudian dibangun menjadi sebuah bangunan rumah. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi tahap-tahapnya mereka kami pandu, dan juga pada saat pelatihan ini kami juga menggunakan sistem interaksi, diskusi dengan para peserta. Itu jadi diskusi berjalan lancar, kami ada bertanya dan sebagainya. Nah, kemudian hasil pelatihannya ini peserta kami berikan juga untuk dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ini peserta mengikuti, memahami dan mempraktikkan materi dasar yang disampaikan materi dengan baik. Ini contoh hasilnya. Jadi mereka membuat stempel gereja ijen seperti ini, membuat stempel sederhana dengan menggunakan software CorelDRAW, dan mereka juga mempraktekkan dari itu modulnya tadi, panduannya tadi, yaitu menggunakan Autodesk Revit, yaitu membuat suatu layout sederhana tentang bangunan. Terus kemudian mereka juga kami beri suatu proyek kecil, bagaimana mengembangkan suatu kasus-kasus yang lebih mungkin menantang yang dibutuhkan. Nah, biasanya mereka membuat suatu majalah dan sebagainya. Ini membuat cover seperti ini, buat cover buku. Terus kemudian membuat 3D. Tadi kasus sederhananya kita membuat denah, bagaimana membuat denah, aplikasi suatu denah. Nah, puji Tuhan di sini semua peserta itu bisa mengerjakan dengan baik dan ada diskusi yang aktif dari mereka. Itu. Nah, dari pelatihan tersebut hasilnya itu kami evaluasi, dan juga evaluasi ini juga dengan pembina dari PPA-nya. Itu yang pertama persiapan kerja, itu unsur nilainya di sini menyiapkan layoutnya dalam software, terus kemudian perencanaan sketsa desain, terus prosesnya yaitu dengan penggunaan toolnya itu bagaimana, kreativitas mereka seperti apa. Nah, penggunaan komposisi objek bagaimana, ketepatan kesesuaiannya, tema desain bagaimana, waktu efisiensinya bagaimana. Nah, untuk finishingnya setting coating, nah itu kami berikan. Nah, dari pelatihan yang kami berikan kepada putra-putri altar di dalam pembinaannya dari bidang liturgi itu, maka dari kegiatan yang sudah kami lakukan itu ada kesimpulannya di sini. Yang pertama, kegiatan pelatihan CorelDRAW dan Autodesk Revit Building itu dengan peserta putra-putri altar gereja ijen itu telah berjalan lancar dengan baik. Yang kedua, peserta pelatihan sangat antusias terhadap materi yang diberikan oleh tim pelaksana dengan bukti hasil proyek dan penilaian. Nah, respon pengurus dan pembina putra-putri altar gereja ijen sangat baik dan kooperatif, baik pada saat sebelum pelaksanaan sehingga berakhirnya pelaksanaan. Nah, yang keempat, pengurus dan pembina PPA
Gereja Ijen menginginkan bahwa kegiatan tidak berakhir pada pelaksanaan pelatihan, akan tetapi dilanjutkan pendampingan PPA Gereja Ijen dalam mengimplementasi rencana kegiatan PPA di Gereja Ijen, khususnya untuk mempublikasi dokumen kegiatan PPA Gereja Ijen. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa mereka masih membutuhkan pendampingan, sehingga kami dari tim Universitas Katolik Widya Karya dalam pengabdian masyarakat di sini kami melakukan pendampingan secara rutin, dan kemudian kami juga berdiskusi apa permasalahan dari mereka, sehingga diharapkan itu suatu hari nanti mereka bisa lebih mandiri dalam mengoperasikan software-software yang telah kita berikan. Nah, ini foto-foto kegiatan lainnya dari pelatihan tersebut. Ini Saudara Benedictus Sony sedang memberikan pendampingan pada saat mengoperasikan software tersebut. Nah, ini foto bersama kami antara pembina dengan putra-putri altar. Di sini rektor kami yaitu Romo Albertus. Kemudian ini adalah ketua dari bidang dari Gereja Ijen, dan ini saya, kemudian ini Bapak Benedictus Sony Widono. Begitu pemaparan kami tentang pengabdian kepada masyarakat atau abdi mas dosen. Semoga dari pengabdian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan, dan terima kasih. Tuhan memberkati.